Bapak dan Ibu, setelah memasuki usia senja dan masa pensiun, pernahkah hati terasa lelah meski tubuh tidak banyak bergerak? Waktu terasa lebih longgar, tetapi entah mengapa batin justru sering gelisah. Ada rasa sepi yang datang tiba-tiba, ada rindu pada kebersamaan, namun juga ada takut kehilangan harga diri. Kadang kita bertanya dalam diam, "So, apakah saya masih diterima seperti dulu?" Perasaan ini sering tidak terucap, hanya disimpan sendiri. Mungkin Bapak dan Ibu juga diam-diam sering merasa seperti ini. Dan jika iya, ini tentang saya, ini tentang kita. Setelah pensiun, peran hidup banyak berubah. Kita tidak lagi sibuk bekerja, tidak lagi memiliki posisi yang jelas di mata sosial. Secara psikologis, lansia cenderung mencari kembali rasa berarti melalui pertemuan dan silaturahmi. Itu sangat manusiawi. Namun penting Bapak dan Ibu pahami, ini bukan kelemahan, bukan tanda kesepian yang memalukan. Ini adalah proses alami usia ketika hati sedang menyesuaikan diri dengan perubahan, peran dan ritme hidup yang baru. Ada seorang bapak bernama Pak Rashid, usia 67 tahun. Sejak pensiun hampir setiap hari ia berkunjung ke rumah teman-temannya. Awalnya senang, tetapi lama-kelamaan hatinya sering terasa tidak nyaman. Ia pulas dengan banyak pikiran. Kadang merasa dibanding-bandingkan, kadang merasa dirinya tak lagi sejajar. Perasaan seperti ini mungkin juga dirasakan oleh bapak dan ibu dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, bahkan yang tinggal di luar negeri. Meski tempat berbeda, rasa di hati seringkali sama. Jika terlalu sering memaksakan diri bersosialisasi tanpa kesiapan batin, dampaknya bisa panjang. Kesehatan menurun karena kelelahan emosional, hubungan justru terasa canggung, dan ketenangan sulit diraih. Yang paling menusuk adalah muncul perasaan seolah kita tidak lagi dibutuhkan apa adanya, hanya hadir sebagai pengisi waktu, atau bahkan merasa diri mulai dilupakan nilainya. Perasaan ini pelan-pelan menggerogoti harga diri lansia. Paras dan Bo, usia tua bukan tentang seberapa sering kita hadir di rumah orang lain, tetapi seberapa tenang hati kita saat pulang ke rumah sendiri. Mengurangi kunjungan bukan berarti memutus silaturahmi. Ini tentang memilih pertemuan yang menenangkan, bukan yang melelahkan. Bapak dan Ibu tetap berharga, meski lebih banyak menjaga jarak, meski memilih hidup lebih sunyi dan sederhana. Kebijaksanaan usia tua adalah tahu kapan hati perlu beristirahat. Inilah awal nasihat usia tua. Menjaga ketenangan lebih penting daripada sekadar terlihat ramai. Jika Bapak dan Ibu pernah merasa lelah setelah terlalu sering mengunjungi teman, silakan tuliskan pengalaman itu di kolom komentar. Dengan menulis, Bapak dan Ibu sedang meninggalkan jejak hidup yang bisa menguatkan lansia lain yang mungkin merasakan hal serupa. Cerita Anda bisa menjadi pelipur bagi hati yang sedang belajar menjaga diri. Bapak dan Ibu, setelah pensiun, mungkin kita sering berpikir bahwa semakin sering bertemu teman, hati akan semakin hangat. Namun kenyataannya tidak selalu begitu. Ada kalanya kita pulang dari sebuah kunjungan dengan senyum yang dipaksakan, lalu duduk sendiri sambil menarik napas panjang. Hati terasa penuh, bukan oleh kebahagiaan, tetapi oleh lelah yang sulit dijelaskan. Dalam diam, mungkin Bapak dan Ibu pernah berkata, "Ini tentang saya. Mengapa bertemu orang justru membuat hati saya berat?" Di usia tua, batin menjadi lebih peka. Daya tahan emosional tidak sekuat dulu. Percakapan yang dulu terasa biasa tentang anak, harta, kesehatan, atau masa lalu kini bisa menusuk lebih dalam. Secara psikologis, lansia membutuhkan lingkungan yang aman secara batin. Ini bukan karena Bapak dan Ibu mudah tersinggung, tetapi karena hati sedang belajar melindungi diri. Proses ini alami dan wajar dalam perjalanan usia senja. Ada seorang ibu bernama Bu Marni, usia 65 tahun. Ia rajin bersilaturahmi tetapi sering pulang dengan dada sesak. Ia merasa hidupnya dibandingkan, keberhasilannya dipertanyakan, bahkan pilihannya dihakimi secara halus. Suatu hari ia berkata, "Aku lelah menjelaskan hidupku." Saat itu ia sadar, tidak semua pertemuan membawa ketenangan. Banyak dari kita pernah berada di titik ini dan berkata dalam hati, "Saya juga pernah seperti itu." Jika lansia terus memaksakan diri hadir di pertemuan yang melelahkan batin, dampaknya bisa serius. Tekanan darah meningkat, emosi tidak stabil, dan hubungan justru dipenuhi rasa terpaksa. Yang paling menyakitkan adalah muncul perasaan seolah hidup kita selalu kurang di mata orang lain hingga kita pulang dengan hati yang mengecil dan harga diri yang terluka. Ini adalah luka sunyi yang jarang terlihat. Bapak dan Ibu, silaturahmi yang baik bukan diukur dari seberapa sering bertemu, tetapi seberapa damai hati setelah berpisah. Usia tua mengajarkan kita untuk memilih pergaulan yang membuat jiwa bernapas.
Bapak dan Ibu tetap berharga, meski tidak selalu hadir, meski memilih diam dan menjaga jarak. Kedewasaan bukan menjauh karena benci, tetapi karena ingin menjaga ketenangan batin. Menjaga diri dari silaturahmi yang melelahkan adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Jika Bapak dan Ibu pernah pulang dari pertemuan dengan hati yang terasa kosong atau terluka, silakan tuliskan di kolom komentar. Dengan berbagi, Bapak dan Ibu sedang menguatkan lansia lain agar berani memilih pertemuan yang menenangkan. Cerita Anda bisa menjadi pelita bagi hati yang sedang lelah. Bapak dan Ibu di usia senja ini, pernahkah muncul rasa bersalah saat memilih tidak datang ke sebuah undangan? Ada hati yang ingin tenang di rumah, tetapi ada juga rasa takut dianggap sombong, berubah, atau tidak peduli lagi. Kita duduk diam, namun pikiran berkelana, menimbang perasaan orang lain sambil melupakan kebutuhan diri sendiri. Dalam hati kecil, mungkin Bapak dan Ibu berbisik, "Ini tentang saya ingin tenang, tapi takut disalahpahami." Secara psikologis, lansia sering membawa beban moral yang besar, ingin tetap dianggap baik, sopan, dan menjaga perasaan semua orang. Padahal di usia tua, energi batin tidak lagi berlimpah. Ini bukan sikap egois, bukan pula tanda memutus hubungan, melainkan cara alami menjaga keseimbangan jiwa. Usia senja justru menuntut kita lebih jujur pada kemampuan diri, bukan terus memaksakan diri demi penilaian sosial. Ada seorang bapak bernama Pak Salim, usia 69 tahun. Ia mulai mengurangi kunjungan ke teman-temannya. Bukan karena marah, tetapi karena tubuh dan hatinya mudah lelah. Awalnya ia khawatir disalahpahami. Namun ia tetap menjaga komunikasi lewat pesan singkat dan doa. Perlahan, ia merasa lebih damai. Banyak dari kita pernah berada di posisi ini dan berkata pelan, "Saya juga pernah seperti itu." Dan perasaan ini mungkin juga dirasakan oleh Bapak dan Ibu dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, Bogor, bahkan yang tinggal di luar negeri jauh tempatnya, tetapi dekat rasanya. Jika rasa bersalah ini terus dipelihara, lansia bisa terjebak dalam tekanan batin. Kesehatan menurun, ketenangan menghilang, dan hubungan justru terasa dipenuhi keterpaksaan. Yang paling menyentuh hati adalah muncul perasaan seolah kita harus selalu hadir agar dianggap berarti, seakan nilai diri ditentukan oleh seberapa sering kita terlihat, bukan oleh siapa diri kita sebenarnya. Bapak dan Ibu, silaturahmi tidak selalu berarti datang dan duduk lama. Kadang ia hadir dalam doa, pesan singkat, atau niat baik yang disimpan di hati. Bapak dan Ibu tetap berharga, meski memilih menjaga jarak, meski lebih sering sendiri. Kebijaksanaan usia tua adalah memahami bahwa kedekatan sejati tidak selalu membutuhkan kehadiran fisik. Menjaga jarak dengan bijak adalah cara halus melindungi hati di usia tua. Jika Bapak dan Ibu pernah merasa bersalah karena memilih lebih tenang di rumah, silakan tuliskan perasaan itu di kolom komentar. Dengan menulis, Bapak dan Ibu sedang membantu lansia lain memahami bahwa menjaga diri bukanlah dosa. Cerita Anda bisa menjadi penguat bagi hati yang sedang belajar jujur pada dirinya sendiri. Bapak dan Ibu, pernahkah pulang dari sebuah pertemuan dengan badan lelah, tetapi hati jauh lebih lelah? Kita duduk bersama, tertawa secukupnya, namun di dalam dada ada rasa kosong yang sulit dijelaskan. Usia senja membuat kita lebih peka. Mana pertemuan yang menghangatkan, mana yang justru menguras tenaga. Diam-diam mungkin terlintas, "Ini tentang saya." Mengapa setelah bertemu orang saya justru merasa hampa? Di usia tua, kemampuan mental untuk menyaring emosi orang lain menjadi lebih sensitif. Percakapan yang penuh keluhan, perbandingan hidup, atau pamer keberhasilan anak bisa tanpa sadar melukai harga diri lansia. Ini bukan karena Bapak dan Ibu lemah, melainkan karena batin sudah matang dan tidak lagi membutuhkan kebisingan emosi. Secara alami, jiwa di usia senja mencari ketenangan, bukan keramaian. Ada seorang ibu bernama Bu Rahma, usia 67 tahun. Ia rajin menghadiri arisan dan kumpul teman lama. Namun setiap pulang ia sering termenung dan sulit tidur. Bukan karena acaranya, tetapi karena obrolan yang membuatnya merasa tertinggal dan tidak berguna. Suatu hari ia memilih lebih jarang hadir dan menggantinya dengan waktu tenang di rumah. Saat itu ia berkata dalam hati, "Saya pernah seperti ini, dan ternyata saya berhak memilih." Jika lansia terus memaksakan diri menghadiri pertemuan yang melelahkan batin, dampaknya tidak ringan. Kesehatan menurun, hubungan terasa hambar,
dan ketenangan sulit diraih. Yang paling menyakitkan adalah muncul rasa tidak dibutuhkan apa adanya, seolah kehadiran hanya dihargai jika bisa mengikuti standar orang lain. Perlahan, harga diri terkikis tanpa disadari. Bapak dan Ibu, kebijaksanaan usia tua bukanlah menjauhi semua orang, melainkan memilih pertemuan yang membuat jiwa bernapas. Duduk sendiri sambil minum teh hangat kadang jauh lebih bermakna daripada berada di keramaian yang menyesakkan. Bapak dan Ibu tetap berharga, meski memilih tenang, meski memilih sedikit orang, meski hidup sederhana. Tidak semua undangan harus dipenuhi, dan tidak semua kebersamaan membawa kebaikan. Jika Bapak dan Ibu pernah merasa lelah setelah sebuah pertemuan, tuliskan pengalaman itu di kolom komentar. Dengan berbagi, Bapak dan Ibu sedang menolong lansia lain memahami bahwa menjaga ketenangan hati adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Bapak dan Ibu, di usia senja ini pernahkah muncul perasaan seolah nilai diri kita menurun karena tidak lagi sering terlihat? Tidak banyak hadir, tidak banyak bicara, tidak lagi menjadi pusat cerita. Ada kalanya hati terasa kecil hanya karena hidup kita kini lebih sunyi. Dalam diam mungkin terucap lirih. Ini tentang saya. Apakah saya masih berarti jika jarang terlihat? Secara alami, setelah pensiun peran sosial memang menyempit. Dulu kita dibutuhkan setiap hari, kini lebih jarang dicari. Ini bukan kegagalan, bukan tanda kita tidak berguna, melainkan pergeseran peran hidup. Jiwa lansia sedang bergerak dari fase memberi secara fisik menuju memberi secara makna lewat keteladanan, ketenangan, dan kebijaksanaan. Ada seorang bapak bernama Pak Wiryo, usia 71 tahun. Dulu ia aktif di berbagai kegiatan lingkungan. Setelah kesehatannya menurun, ia jarang keluar rumah. Ia sempat merasa kehilangan jati diri. Namun suatu hari seorang tetangga muda datang meminta nasihat. Saat itu Pak Wiryo menyadari, meski jarang terlihat, dirinya tetap dibutuhkan. Banyak dari kita pernah merasakan momen seperti ini dan berkata, saya pernah seperti itu. Jika lansia terus mengukur harga diri dari seberapa sering hadir di tengah orang lain, batin akan mudah terluka. Kesehatan mental terganggu, hubungan terasa penuh tuntutan dan ketenangan menjauh. Yang paling menyayat adalah perasaan seolah hidup tidak lagi penting karena tak lagi diperhitungkan, padahal nilai diri tidak pernah berkurang oleh usia. Bapak dan Ibu, usia tua mengajarkan satu hal penting. Nilai manusia tidak diukur dari keramaian, tetapi dari ketulusan hidupnya. Diam bukan berarti kosong. Sepi bukan berarti tidak berguna. Bapak dan Ibu tetap berharga, meski lebih sering sendiri, meski hidup sederhana, meski tak banyak yang tahu. Harga diri tidak pernah pensiun. Jika Bapak dan Ibu pernah merasa kecil karena jarang terlihat, tuliskan perasaan itu di kolom komentar. Dengan berbagi, Bapak dan Ibu sedang meninggalkan jejak yang bisa menguatkan lansia lain bahwa hidup tetap bermakna, meski berjalan lebih pelan. Bapak dan Ibu, ada perbedaan halus yang sering tidak disadari di usia senja, antara sendiri dan merasa sepi. Ada hari-hari ketika rumah terasa sunyi, suara jarum jam terdengar jelas, dan hati tiba-tiba bertanya, mengapa hidup saya sekarang begini? Dalam keheningan itu, mungkin terlintas pelan, ini tentang saya sendiri. Tapi ingin tetap merasa hidup. Secara psikologis, kesendirian di usia tua bisa menjadi ruang penyembuhan jika diterima dengan sadar. Ini bukan hukuman, bukan tanda ditinggalkan, melainkan fase alami ketika jiwa ingin beristirahat dari hiruk-pikuk dunia. Kesepian menyakitkan muncul bukan karena tidak ada orang, tetapi karena kita menolak keadaan diri. Saat kesendirian diterima, ia berubah menjadi ketenangan. Ada seorang nenek bernama Nenek Sari, usia 73 tahun. Setelah anak-anaknya tinggal jauh, ia banyak menghabiskan waktu sendiri. Awalnya ia menangis setiap malam. Namun perlahan, ia mengisi hari dengan merawat tanaman dan membaca doa-doa lama. Ia berkata, sekarang rumah ini sunyi, tapi hati saya tidak lagi kosong. Banyak dari kita pernah berada di titik itu dan berkata, saya pernah seperti ini. Jika lansia terus memandang kesendirian sebagai kegagalan, dampaknya bisa berat. Kesehatan menurun, hubungan terasa menjauh, dan ketenangan sulit dicapai. Yang paling dalam menusuk hati adalah perasaan menjadi beban karena hidup terasa tak lagi berguna, padahal justru di saat sunyi, makna hidup bisa tumbuh paling jujur. Bapak dan Ibu, tidak semua kebahagiaan datang dari kebersamaan.
Ada kebahagiaan tenang yang lahir saat kita berdamai dengan diri sendiri. Bapak dan Ibu tetap berharga meski hidup lebih sunyi, meski tak banyak suara di sekitar. Kesendirian yang diterima dengan ikhlas bisa menjadi teman yang menenangkan, bukan musuh yang menyakiti. Sendiri bukan berarti sendirian dalam makna hidup. Jika Bapak dan Ibu sedang belajar berdamai dengan kesendirian, tuliskan satu kalimat di kolom komentar. Dengan menulis, Bapak dan Ibu sedang memberi kekuatan bagi lansia lain yang mungkin sedang menangis dalam diam. Cerita kecil Anda bisa menjadi cahaya bagi hati yang sunyi. Bapak dan Ibu, di usia senja ini, pernahkah kita merasa lelah berada di tengah banyak orang tetapi justru merasa hidup saat berbincang dengan satu atau dua orang saja? Ada kehangatan yang tidak ramai, ada kedekatan yang tidak bising. Di titik ini, hati pelan-pelan berbisik, "Ini tentang saya." Ternyata saya tidak butuh banyak orang. Saya hanya butuh yang tulus. Seiring bertambahnya usia, otak dan emosi lansia secara alami menyaring hubungan. Kita tak lagi mencari jumlah, melainkan makna. Ini bukan sikap menutup diri, bukan tanda antisosial, melainkan proses pendewasaan batin. Jiwa yang matang memilih hubungan yang aman, yang tidak menuntut, dan yang memberi rasa diterima apa adanya. Ada seorang ibu bernama Bu Aminah, usia 70 tahun. Ia tak lagi aktif di banyak pertemuan, namun ia rutin berbincang dengan satu tetangga dan satu kerabat lewat telepon. Dari obrolan sederhana itulah ia merasa didengar. Ia pernah berkata pelan, "Sekarang hidup saya lebih sepi tapi hati saya lebih penuh." Banyak dari kita pernah merasakan hal serupa dan berkata, "Saya pernah seperti ini." Jika lansia memaksakan diri berada di banyak lingkaran yang tidak tulus, dampaknya bisa melelahkan batin. Kesehatan terganggu, hubungan terasa dangkal, dan ketenangan menjauh. Yang paling menyakitkan adalah perasaan hadir tetapi tidak sungguh-sungguh diterima, seolah kita ada, namun tak benar-benar dianggap penting. Bapak dan Ibu, satu hati yang tulus jauh lebih bernilai daripada 100 sapaan kosong. Bapak dan Ibu tetap berharga meski hanya punya sedikit orang di sekitar. Di usia tua, kualitas hubungan adalah bentuk penghormatan pada diri sendiri. Lingkaran kecil bukan tanda hidup menyempit, melainkan tanda hati menemukan tempatnya. Jika Bapak dan Ibu memiliki satu orang yang membuat hati tenang, ceritakan secara singkat di kolom komentar. Dengan berbagi, Bapak dan Ibu sedang mengingatkan lansia lain bahwa kebahagiaan tidak harus ramai, cukup tulus. Bapak dan Ibu di usia senja ini, pernahkah merasa lelah karena terlalu sering mendengarkan keluhan orang lain, tetapi saat kita butuh didengar, tak ada yang benar-benar hadir? Kita ingin tetap baik, tetap membantu, tetap menjadi tempat bersandar. Namun diam-diam hati terasa kosong dan letih. Mungkin ada suara kecil yang berkata, "Ini tentang saya." Mengapa memberi terus justru membuat saya kehabisan tenaga? Secara psikologis, banyak lansia memiliki empati yang tinggi dan keinginan kuat untuk tetap berguna. Inilah yang membuat batas sering kabur. Ini bukan kelemahan, bukan karena terlalu lembek, melainkan karena hati yang terbiasa memberi. Namun di usia tua, energi emosional terbatas. Menjaga batas adalah cara sehat melindungi batin, bukan tindakan egois. Ada seorang bapak bernama Pak Hadi, usia 72 tahun. Ia sering dijadikan tempat curhat oleh banyak orang. Awalnya ia merasa dibutuhkan. Lama-kelamaan, ia merasa lelah dan sering sakit kepala. Saat ia mulai berkata pelan, "Hari ini saya ingin istirahat," barulah ia sadar, menjaga batas bukan berarti berhenti peduli. Banyak dari kita pernah di posisi itu dan berkata, "Saya pernah seperti ini." Jika lansia terus memberi tanpa batas, dampaknya bisa menyentuh bagian terdalam jiwa. Kesehatan menurun, hubungan menjadi timpang, dan ketenangan menghilang. Yang paling menyakitkan adalah muncul perasaan hanya dicari saat dibutuhkan, lalu dilupakan setelahnya, seakan keberadaan kita sekadar pelengkap, bukan manusia yang juga perlu dijaga hatinya. Bapak dan Ibu, menjaga batas adalah bentuk kebijaksanaan usia tua. Hati yang sehat tahu kapan memberi dan kapan beristirahat. Bapak dan Ibu tetap berharga, meski berkata tidak, meski memilih diam, meski memilih menjaga diri. Nilai diri tidak diukur dari seberapa banyak kita mengorbankan hati sendiri. Batas bukan tembok, melainkan pagar yang melindungi ketenangan.
Jika Bapak dan Ibu pernah merasa lelah karena terlalu banyak memberi, tuliskan satu kalimat di kolom komentar. Dengan menulis, Bapak dan Ibu sedang menguatkan lansia lain bahwa menjaga diri adalah bentuk kasih yang paling jujur. Bapak dan Ibu, di usia senja ini, pernahkah kita merindukan seorang teman yang tidak perlu banyak kata, teman yang kehadirannya terasa ringan, tidak menuntut, tidak menghakimi. Duduk diam pun terasa cukup. Dalam hati mungkin terlintas pelan, ini tentang saya. Saya tidak lagi mencari teman ramai, saya mencari teman yang membuat hati tenang. Seiring bertambahnya usia, cara kita memaknai persahabatan berubah. Kita tidak lagi mencari kesamaan aktivitas, tetapi kesamaan rasa aman. Ini bukan karena kita menyempitkan hidup, melainkan karena jiwa telah matang. Mental lansia cenderung memilih hubungan yang stabil, yang tidak menguras emosi, dan yang memberi ruang untuk menjadi diri sendiri. Ada dua sahabat lama, Pak Umar dan Pak Hasan, keduanya berusia sekitar 70 tahun. Mereka jarang bertemu, tidak sering menelepon. Namun ketika bertemu, mereka duduk lama tanpa banyak bicara. Saat Pak Umar berkata, "Aku senang kau masih ada," Pak Hasan hanya tersenyum. Banyak dari kita pernah merasakan hubungan seperti ini dan berkata, "Saya pernah seperti ini." Jika lansia memaksakan diri mempertahankan persahabatan yang penuh tuntutan, batin akan mudah lelah. Kesehatan terganggu, hubungan terasa berat, dan ketenangan menjauh. Yang paling melukai adalah perasaan harus selalu menyenangkan orang lain agar tetap dianggap teman, seolah nilai diri bergantung pada penerimaan mereka. Bapak dan Ibu, persahabatan sejati di usia tua tidak menanyakan apa yang kita miliki, melainkan apakah kita baik-baik saja. Bapak dan Ibu tetap berharga, meski hanya punya satu sahabat, meski pertemuan jarang, meski percakapan singkat. Kedalaman hati jauh lebih penting daripada frekuensi bertemu. Persahabatan sejati membuat hidup terasa lebih ringan, bukan lebih berat. Jika Bapak dan Ibu memiliki seorang teman yang kehadirannya menenangkan, tuliskan satu kalimat tentangnya di kolom komentar. Dengan berbagi, Bapak dan Ibu sedang mengingatkan lansia lain bahwa teman sejati tidak harus banyak, cukup yang tulus. Bapak dan Ibu, setelah melewati begitu banyak cerita dalam hidup, kini kita tiba di usia senja dengan langkah yang lebih pelan. Tidak lagi mengejar ramai, tidak lagi memaksa diri. Ada rindu akan ketenangan, ada harap untuk dimengerti tanpa harus menjelaskan panjang lebar. Mungkin saat mendengarkan semua segmen ini, hati Bapak dan Ibu berbisik, "Ini tentang saya." Ternyata perasaan saya selama ini wajar. Kita belajar bahwa tidak semua pertemuan menenangkan, tidak semua kunjungan perlu dipenuhi, dan tidak semua hubungan harus dipertahankan. Di usia tua, jiwa secara alami memilih kesendirian yang menumbuhkan, lingkaran kecil yang tulus, batas yang sehat, dan persahabatan yang tidak melelahkan. Ini bukan kelemahan, ini bukan tanda menyempitnya hidup, melainkan tanda kedewasaan batin yang tumbuh. Dari Pak Salim, Bu Rahma, Pak Wiryo, Nenek Sari, hingga sahabat-sahabat tua yang duduk diam tanpa banyak bicara, semuanya mengajarkan satu hal, hidup tidak harus ramai untuk bermakna. Banyak dari kita mendengarnya sambil mengangguk pelan dan berkata dalam hati, "Saya pernah seperti ini, dan ternyata saya tidak sendiri." Ketika lansia berani jujur pada kebutuhan batinnya, kesehatan lebih terjaga, hubungan menjadi lebih sehat, dan hati menemukan ketenangan. Yang paling menyembuhkan adalah hilangnya rasa tidak dibutuhkan, tidak penting, atau hanya menjadi beban. Kita sadar, nilai hidup tidak ditentukan oleh seberapa sering hadir, tetapi oleh seberapa jujur kita menjalani hari. Bapak dan Ibu, usia tua bukan akhir dari makna, melainkan puncak kebijaksanaan. Bapak dan Ibu tetap berharga, meski hidup sederhana, meski tidak banyak orang di sekitar, meski langkah tak lagi kuat. Kehadiran Bapak dan Ibu di dunia ini sendiri sudah cukup berarti tanpa perlu pembuktian apapun. Jika cerita-cerita di channel Hikmah di ujung usia terasa dekat dengan hati Bapak dan Ibu, mari kita berjalan bersama. Dengan menekan tombol subscribe, Bapak dan Ibu ikut menciptakan ruang yang hangat bagi lansia lain agar tidak merasa sendirian. Dan jika berkenan, tuliskan satu kalimat di kolom komentar, cerita Bapak dan Ibu bisa menjadi pelipur bagi hati lain yang sedang belajar menerima usia dengan tenang.